Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Di ayat yang keempat sampai yang ketujuh kita sudah belajar di ayat yang ketiga. Sekarang ayat 4 sampai 7 kita akan belajar tentang proses kelahiran kembali menjadi manusia baru. Jadi dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu proses kelahiran baru atau kelahiran kembali. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Titus 3. Tetapi setelah nyata kemurahan dan kasih Allah juru selamat kita kepada manusia, bukan oleh perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran yang sudah kita lakukan, melainkan karena kemurahannya lah yang menyelamatkan kita melalui pencucian kelahiran kembali serta pembaharuan oleh Roh Kudus yang dicurahkannya ke atas kita dengan limpahnya melalui Yesus Kristus juru selamat kita, supaya sesudah dibenarkan oleh anugerahnya kita dijadikan ahli waris sesuai dengan pengharapan akan hidup yang kekal. Di ayat yang kedua kita belajar 1-2 itu ciri manusia baru, ayat yang ketiga itu ciri manusia lama, ayat 4 sampai 7 proses menjadi manusia, dari manusia lama menjadi manusia baru. Ini ya. Proses ini merupakan inisiator atau ide mutlak satu-satunya dari Allah yang penuh kemurahan dan kasih. Yohanes 3:16 kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putra tunggalnya, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita boleh dilahir barukan. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Ini Tuhan Yesus juru selamat saudara dan saya. Ayat yang kelima, ini jelas ayat keempat, setelah nyata kemurahan kasih Allah juru selamat kita kepada manusia. Ini ayat yang keempat. Ayat kelima adalah penegasan bahwa bukan melalui perbuatan-perbuatan dan kebenaran manusia yang menyebabkan keselamatan itu. Dikatakan bukan oleh perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran yang sudah kita lakukan. Jadi keselamatan itu mutlak satu-satunya dari kemurahan dan kasih Allah. Maka Allah memberikan anugerah keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma pada setiap manusia di dalam Kristus Yesus. Semula kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi hanya dengan percaya Tuhan Yesus melalui hati dan mulut, Yohanes 10 ayat yang ke-10, maka kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya dengan cara apapun. Hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus manusia bisa dibenarkan. Roma 3 ayat yang ke-22. Bukan yang lain. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Tuhan Yesus telah menebus dosa seluruh umat manusia melalui darahnya. Bukan dengan emas dan perak, tapi oleh darahnya yang mahal itu, yang tak bercacat celah, kudus. 1 Petrus 2:24. Kematian Yesus menyebabkan terciptanya jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Kita cukup percaya dengan iman untuk bisa mengalami jalan pendamaian tersebut. Roma 3 ayat 25. Jadi keselamatan yang kita miliki bukan karena perbuatan kita. Sama sekali bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita sabar. Bukan karena kita melayani Tuhan. Bukan. Melainkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Roma 3:27, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Semua yang saya utarakan di sini ada ayat-ayatnya. Saudara bisa baca sendiri ayat-ayatnya. Masih ada beberapa orang Kristen yang beranggapan bahwa dia selamat karena sudah melayani Tuhan sekian tahun. Wah, aku sudah melayani Tuhan 20 tahun. Aku pasti selamat. Oh, bukan. Kita selamat karena iman, karena anugerah Allah. Gak ada karena perbuatan baik kita sama sekali, saudara. Itu merendahkan kualitas penebusan Kristus. Orang-orang seperti ini bisa-bisa kehilangan keselamatannya
karena mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena aku berbuat baik, karena aku sudah memberi kepada janda-janda, kepada orang miskin, aku pasti masuk surga. Tidak bisa. Kita masuk surga karena anugerah Tuhan Yesus, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ya. Titus 3 ayat yang ke-5 ini menjelaskan secara lebih detail paket keselamatan itu terjadi, yaitu melalui proses kelahiran kembali, atau ya istilah umumnya lahir baru. Dan ada dannya, lahir baru dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Hal ini juga pernah disampaikan putra manusia Yesus saat bercakap-cakap dengan Nikodemus. Yohanes 3 ayat 3 sampai ke 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ayat yang kelima, ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Air dan roh, ada dannya. Sama di Titus 3 yang kelima, ada dannya. Kelahiran kembali serta N, dalam bahasa Inggrisnya N, dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Nah, ini satu paket lengkap, saudaraku. Paket lengkap. Di sini kita bisa melihat proses keselamatan yang lebih lengkap. Lebih lengkap. Keselamatan itu diberikan bagi orang yang percaya. Sudah jelas. Percaya dengan iman, mengaku percaya, maka diselamatkan. Roma 10:10. Sudah jelas, saudaraku. Itu secara garis besar. Nah, di Titus 3 ayat yang kelima, ini kelanjutannya, saudaraku. Ini kelanjutannya, ya. Jika seseorang mati saat dia bertobat dan percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia diselamatkan. Jelas. Oleh anugerah Allah, jelas. Ini seperti salah satu penjahat di sebelah putra manusia Yesus. Dia disalib, dia penjahat, dia percaya Tuhan Yesus. Hari ini, langsung hari ini, engkau dan aku ada bersama-sama di Firdaus. Lukas 23 ayat yang 43. Loh, ini gak ada prosesnya loh. Kelahiran kembali, pembaharuan Roh Kudus. Ini langsung masuk surga. Nah, hal yang berbeda, saudara, saat kita yang percaya diberi kesempatan umur yang panjang. Ada kesempatan, ada kelanjutan kehidupan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini kita harus melalui proses kelahiran baru dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Ini berlaku untuk orang-orang yang melanjutkan kehidupan sebagai orang percaya, yang tidak langsung mati saat mengaku percaya. Saat kita percaya Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk surga. Tapi saat kita berdoa, selesai berdoa loh, kita masih hidup. Nah, kampanye gitu, kasarnya seperti itu. Kita masih hidup, kita masih harus melanjutkan kehidupan. Oke, saya harus lahir baru. Ini, lahir baru. Proses kelahiran baru dan pembaharuan Roh Kudus ini merupakan satu paket lengkap. Bisa juga diartikan sebagai satu paket kelahiran baru. Nah, ini bisa kita lihat dalam skema kemah suci. Skema kemah suci. Di dalam kemah suci itu ada pintu gerbang. Saudara bisa pelajari, search saja di internet, skema kemah suci, ada pintu gerbang. Terus dalam pintu gerbang ada halaman. Setelah ada halaman, di dalam halaman itu ada ada korban bakaran, mesbah korban bakaran. Selanjutnya ada kolam pembasuhan, dan selanjutnya ada pintu kemah. Pintu kemah itu masuk dalam ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi itu adalah kemah suci, itu terdiri dari ruangan suci, itu ruangan maha suci. Di luar kemah suci itu halaman. Halaman itu ada mesbah korban bakaran, alat pertama. Alat kedua adalah kolam pembasuhan. Pintu gerbang itu pertama. Ya, ini skema kemah suci ini
merupakan skema proses kelahiran baru. Dari mana? Dari pintu gerbang sampai pintu kemah. Saya ulangi lagi ya, pintu gerbang sampai pintu kemah. Pintu gerbang di sini ada mezbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, ada pintu kemah masuk dalam ruangan suci. Saya nggak akan bahas tentang pelajaran kemah suci lebih detail. Ya kalau oleh anugerah Allah kita akan buat satu playlist tentang kemah suci. Ya kalau anugerah Allah Tuhan kasih saya kesempatan, ya saya akan buat, saudaraku. Tapi di sini kita akan melihat secara garis besar tentang skema kemah suci dalam proses kelahiran baru. Yang pertama, pintu gerbang. Ini pintu gerbang. Ini adalah pertama kali kita masuk kemah suci itu. Ada pintu gerbang. Pintu gerbang ini ada 4 tiang. 1, 2, 3, 4. Saudara bisa lihat, bisa baca itu di dalam Keluaran 27 ayat yang ke-16. Lebarnya 20 hasta, pintu gerbangnya lebarnya 20 hasta. Ya, ini anggapannya 20 hasta segini. Ini ya, ada 4 tiang. 1. Ini 4 tiang gini ya, saudaraku. Nah, ini ya beginilah 4 tiang ya. Nah, ya begini ya saudaraku. Ini 4 tiang. Ini pintu gerbang. Nah, 4 tiang ini lambang apa? Ini adalah lambang 4 Injil. Tuhan Yesus berkata, Putra Manusia Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat ke-9, Akulah pintu. Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Tidak ada satu nama dalam kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Ini 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini 4 tiang ini. Ini 4 Injil yang menceritakan tentang kehidupan Kristus. 20 hasta, ini lambang orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang. Bilangan 1 ayat yang ke-20. Kalau sudah umur 20 tahun ke atas, orang laki-laki Israel itu bisa berperang dan mempersembahkan setengah shikal. Harus. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itu dalam Keluaran 30 ayat yang ke-14 sampai 15. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus setengah shikal. Jadi orang kaya mempersembahkan setengah shikal. Orang miskin juga mempersembahkan setengah shikal. Nah, ini lambang percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan pintu keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Saat kita bertobat dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita masuk iman, masuk dalam kemah suci, masuk dalam ini kemah suci itu, masuk dalam halaman. Itu harus melalui pintu, masuk iman. Nah, saat itulah kita harus mempersembahkan setengah shikal. Apa setengah shikal ini? Ini ukuran tidak boleh lebih, nggak boleh kurang. Untuk mengadakan pendamaian nyawa. Nyawa didamaikan. Harus mempersembahkan setengah shikal. Apa itu? Sesuatu yang orang miskin dan orang kaya bisa mempersembahkan dalam satu ukuran. Itulah adalah segenap hati kita. Yoel 2:12 kita baca. Yoel 2 ayat yang ke-12. Tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, with all your heart, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ya, berbalik dengan segenap hati. Ya, ini sama dengan kita percaya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Itu Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Saya percaya, saya bertobat, saya mengaku percaya Engkau. Itu sama seperti kita masuk pintu gerbang. Sama seperti kita mempersembahkan setengah shikal. Sama seperti kita sudah berumur 20 tahun, saudaraku. Masuk. Nah, ini saudaraku. Kemudian angka 20 itu adalah angka peperangan. Orang Israel yang sudah umur 20 tahun sudah harus bisa berperang. Itu dalam Keluaran itulah angka peperangan melawan iblis, dosa dan dunia. Efesus 6 ayat 12. Jadi saat kita percaya, sudah perang. Kita sudah berbeda dari dunia ini. Dari dunia membenci kita, itu kata Yohanes.
Dunia membenci kita. Iblis juga benci, iblis memerangi kita, dunia memerangi kita, dan ada perperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Perang. Kalau dulu keinginan daging, keinginan roh nggak perang, roh kita mati, daging yang menyala-nyala dalam hidup kita, menuruti hawa nafsu, terikat hukum dosa dan hukum maut. Seperti hukum gaya gravitasi, benda yang dilemparkan ke atas selalu mengarah ke bawah, selalu jatuh dalam dosa. Tapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh kita hidup, ada peperangan antara keinginan daging, keinginan roh. Oleh karena itu kita harus menguatkan rohani kita sehingga keinginan daging dimatikan. Roma 6 ayat yang ke-6, dikatargeokan, istilah dalam bahasa Yunaninya, dibuat tidak berdaya. Nah, ada peperangan kedagingan, iblis, keduniawian. Nah ini, jadi keselamatan didapat hanya kita mau masuk aja, masuk pintu gerbang. Mudah kan? Percaya Yesus, selamat. Percaya Yesus dengan segenap hati, bertobat sungguh-sungguh, mau percaya, selamat. Tapi saat itulah, saat kita menjadi orang percaya itulah, iblis dan dunia menjadi benci. Itulah titik awal peperangan yang terjadi. Yohanes 15 ayat 18-19, dunia membenci kita karena kita tidak berasal dari dunia. Ya, itu pintu gerbang masuk iman. Nah, saat kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk pintu gerbang dan kita mati, ya percaya Tuhan Yesus toh masuk surga. Tapi saat kita masih diberi kesempatan hidup, kita harus melangkah pada alat pertama di dalam kemah suci, yaitu adalah mezbah, korban bakaran. Ini letaknya setelah pintu gerbang di dalam Keluaran 40 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Setelah kita menjadi percaya dan diberikan kesempatan hidup, saudaraku, maka kita harus mempersembahkan diri di atas mezbah sebagai korban persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita harus menghidupi keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Api di atas mezbah ini harus tetap terjaga, sehingga harus ditaruh kayu terus. Imamat 6 ayat yang ke-12. Jadi api mezbah korban bakaran ini tidak boleh mati, dikasih kayu terus tiap hari. Ini lambang kedagingan manusia. Kayu itu lambang kedagingan manusia. Markus 8 ayat yang ke-24 dalam terjemahan lama. Aku melihat orang-orang seperti pohon-pohon kayu yang berjalan. Ya, manusia ini dilambangkan pohon kayu. Inilah sifat kedagingan manusia yang harus dimatikan terus. Mezbah korban bakar ini lambang mematikan keinginan daging. Dengan cara apa? Dengan cara pikul salib. Lukas 9:23. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diberi kesempatan untuk hidup, kita harus langsung memikul salib. Yang tadi saya katakan perang antara keinginan daging, keinginan roh, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, pengikut Kristus, melawan keinginan daging, keinginan dunia, pekerjaan iblis. Nah, api ini lambang api Kristus. Imamat 9 ayat yang ke-24. Api Tuhan yang membakar kayu itu. Ini menceritakan motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa motivasi kita mengikut Tuhan? Apa motivasi kita percaya? Apakah motivasi kita ini karena aku percaya Kristus, aku jadi Kristen karena ingin diberkati Tuhan, karena ingin kaya? Bukan, itu api yang lain. Kalau api yang lain tidak akan membakar mezbah korban bakaran. Malah api yang lain itu malah membinasakan kita, saudaraku. Kedagingan kita malah menyala-nyala. Tapi haruslah api Kristus yang membakar kedagingan kita itu. Motivasi kita itulah Kristus. Bukan karena ingin puji, ingin terkenal, ingin dapat uang. Bukan. Jika kita memiliki api lain, kita akan mati binasa. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Loh, sudah percaya Tuhan Yesus loh, sudah masuk pintu gerbang loh, tapi membawa api lain loh. Akhirnya apa? Mati, binasa seperti Nadab dan Abihu. Jadi api yang lain gak boleh ada di dalam kekristenan. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Tuhan kirim api Kristus sudah menyala. Ayo, kita menyangkal diri, kita memikul salib karena kita mau mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Saya mau membalas kasih-Mu Tuhan, meskipun gak sebanding dengan kasih-Mu kepada saya, tapi saya tetap mau membalas. Saya ini pikul salib, menyangkal diri. Saya mengkonsumsi kebutuhan pokok rohani, hidup suci, pikul salib, doa, ibadah, melayani persekutuan, karena saya mau mengasihi Tuhan.
kita mau mempersembahkan hidup yang sesuai dengan standarnya Tuhan, yang berkenan bahkan menjadi sempurna seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Ya, itu alat pertama. Setelah kita mengaku percaya, mesbah korban bakaran, pikul salib, perang antara keinginan daging, keinginan roh, antara dunia, iblis. Ya ini ya. Terus kedua, alat yang kedua itu adalah kolam pembasuhan. Ini letaknya di antara mesbah korban bakaran dan kemah suci. Keluaran 40 ayat yang ke-7. Letaknya di tengah-tengah antara mesbah korban bakaran dan kemah suci. Jadi ini adalah pintu gerbang, ya. Ini adalah mesbah korban bakaran. Ini adalah kolam pembasuhan, dan ini adalah kemah suci atau pintu kemah, ya. Tuh gambarannya, saudara. Nah, jika itu sudah masuk di dalam alat yang kedua, ini lambang apa? Kolam pembasuhan ini adalah lambang baptisan air, yaitu mau berkomitmen menguburkan hidup lama atau manusia lama kita. Kita sudah belajar, manusia lama dikuburkan, kemudian bangkit menjadi manusia baru. Roma 6 ayat yang keempat, Kolose 2 ayat yang ke-12. Jadi menguburkan manusia lama, bangkit menjadi manusia baru. Semudah menanggalkan pakaian. Manusia lama ditanggalkan, memakai pakaian manusia baru. Jika seseorang sudah percaya Tuhan Yesus tetapi tidak mau dibaptiskan, nggak mau dibaptis, cukup percaya Tuhan Yesus saja, itu orang itu sama saja dengan menolak kehendak Allah. Lukas 7 ayat 30 dalam terjemahan lama. Itu menolak kehendak Allah karena tidak mau dibaptiskan. Lukas 7:30 terjemahan lama. Artinya adalah orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah, orang tersebut tidak dikenal Allah. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau tidak dikenal Allah, akhirnya Allah nyalah kamu, hai yang pembuat kejahatan, masuk neraka. Loh, kok bisa? Lah ini karena baptisan air ini adalah tanda komitmen mengiring Yesus, keputusan kita selama-lamanya. Kisah 2 ayat yang ke-38 dalam terjemahan lama. Kita baca Kisah 2 ayat yang ke-38 dalam terjemahan lama. Maka kata Petrus kepada mereka itu, hendaklah kamu bertobat dan berbaptis. Nah, setelah bertobat, berbaptis. Jadi masuk pintu gerbang, itu percaya Tuhan Yesus, bertobat, berkomitmen, pikul salib, aku mau bertobat sungguh-sungguh, mesbah korban bakaran. Terus dibaptis, kolam pembasuhan. Masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Nah, apa anugerah Roh Kudus itu? Nanti kita lihat, itulah pintu kemah. Nanti kita lihat. Jadi lihat, saling berkaitan satu dengan yang lain. Kemah suci itu pelajaran yang sangat indah, saudara. Kita bisa mengerti kunci-kunci firman Tuhan yang lebih dalam, rahasia-rahasia yang lebih dalam dari belajar kemah suci. Lihat, pintu gerbang, percaya Tuhan Yesus, mesbah korban bakaran, bertobat, pikul salib tiap hari, kolam pembasuhan, dibaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus, pintu kemah. Nah, ini saudaraku, keputusan kita. Ini paket saat seseorang percaya, bertobat, dan dibaptis. Itu paketnya. Tidak bisa kita, saya mau bertobat saja tapi tidak mau percaya Tuhan Yesus. Tidak bisa. Bertobat itu di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada pertobatan. Jadi ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Jadi bertobat di dalam Yesus itu jalan keampunan dosa dan dibaptiskan. Bagaimana saudaraku dengan orang-orang yang sudah sekarat di rumah sakit? Ini berlaku hukum seperti penjahat di sebelah kiri dan kanan. Di sebelah Tuhan Yesus, kita nggak tahu yang mana kiri atau kanan. Salah satu penjahat itu percaya kepada Tuhan Yesus saat disalib. Kan nggak sempat dibaptis, cuman bertobat aja. Ya sudah, masuk surga berdasarkan hukum itu. Lukas 23 ayat yang ke-43, saudaraku. Nah, itu hukumnya yang berlaku itu, saudaraku. Pokoknya bertobat dan percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka tetap diselamatkan dan masuk surga. Karena sudah sekarat di rumah sakit.
Saya stroke nggak bisa bergerak, dia nggak bisa dibaptis. Tapi mau percaya Tuhan Yesus, mau. Ada simpen dosa, ya saya ada sakit hati terhadap istri saya bertobat, ampuni ya ma, bertobat. Cuman gitu aja. Percaya Tuhan Yesus sampai aja sudah bertobat sungguh-sungguh, terus nangis dan lain sebagainya. Ada respon-responnya, saya bertobat sungguh-sungguh, saya mau percaya Tuhan Yesus, terus mati, ya masuk surga. Nah itu loh, bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu, ya masuk surga karena tidak sempat dibaptis tapi percaya Tuhan Yesus. Nah jadi baptisan air ini adalah orang-orang yang masih melanjutkan kehidupan setelah mengaku percaya. Intinya saudara, jika masih kuat untuk menjalani baptisan, maka kita harus dibaptiskan sebagai tanda komitmen menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Itu ya, menanggalkan pakaian. Itu dalam bahasa Yunaninya apotitemi. Dalam Efesus 4 ayat ke-22 sudah bisa lihat itu. Dalam bahasa asli itu apotitemi, kata melepaskan, menanggalkan itu. Seperti menanggalkan baju, menanggalkan pakaian, melepaskan hidup lama. Kita mau saja, Tuhan itu akan melepaskan hidup lama kita dan memberikan kekuatan agar kita bisa menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Kita nggak bisa hidup suci dengan kekuatan sendiri. Aku mau pakai manusia baru dengan kekuatan sendiri, nggak bisa, pasti kalah. Karena kita masih itu dalam tubuh daging. Roh kita itu harus minta kekuatan dari Tuhan, minta anugerah Tuhan. Kita sudah belajar Titus 2 ayat 11-15, anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang menguatkan, yang menyucikan. Nah ini kita harus minta anugerah Allah di pihak kita, saudaraku. Harus mau berusaha mengisi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok rohani. Komitmen hidup suci, pikul salib, persekutuan, doa, ibadah, baca Alkitab, dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga rohani kita kuat. Kemudian daging ini gak diberi makan, gak dikonsumsi daging ya dengan pornografi, dengan televisi yang cabul-cabul dan sebagainya, yang jahat-jahat, dan terus diisi gak pernah baca Alkitab tapi baca televisi, tonton televisi terus. Akhirnya apa, rohaninya drop, dagingnya nyala, dan hidup dalam dosa lagi. Daging gak boleh diberi makan, daging harus dibuat tidak berdaya. Itu dalam Roma 6 ayat yang ke-6, dikatargeokan. Nah, itu di pihak kita. Kalau di pihak Allah, dia akan memberi kekuatan agar kita bisa menolak dosa. Dalam Yudas ayat yang terakhir, Yudas 1 ayat 24-25, nah itu dijelaskan, bagi dia yang mampu menyelamatkan kita sampai ke akhir. Nah itu saya nggak bahas di sini saudaraku tentang baptisan itu, apakah baptisan perci, selam, apakah di bawah bendera. Kalau saudara tanya itu, sekilas saya akan jawab di sini baptisan selam. Karena apa? Mengacu kepada teladan dari Tuhan Yesus yang dibaptiskan, masuk dalam air dan keluar dari dalam air, juga dari Filipus dengan sida-sida di Sri Kandaki itu di dalam Kisah Rasul. Kalau itu dipercik, ngapain harus cari air? Itu kan cari air. Itu dicari air, dibaptis selam. Juga di dalam bahasa Yunaninya baptiso itu dicelup, saudaraku. Itu dicelup sampai masuk ke seluruhnya dan keluar. Sama dengan kubur. Coba saudara bayangkan mengubur kepalanya masih di daratan, badannya di dalam tanah. Itu apakah mengubur? Tidak. Mengubur itu seluruhnya ditaruh di dalam tanah. Itu kan menguburkan yang lama dan bangkit menjadi manusia baru. Jadi mengubur itu masuk dalam. Ya, jadi yang paling tepat adalah baptisan selam. Tapi saya nggak bahas itu lebih dalam, saudaraku. Saudara yang percaya baptisan macam-macam, ya itu kepercayaan saudara bersama dengan Tuhan. Nah, kalau saya mengakui saya paling benar adalah baptisan selam. Ya, kita nggak perlu berdebat seperti itu. Saudara yang dengar video ini, saudara bisa merenungkan kembali pernyataan saya. Kalau memang tidak cocok menurut saudara, sudah, yang penting percaya Yesus.
percaya Tuhan Yesus, diselamatkan, ya sama-sama saudara seiman, saudaraku, yang saling bersekutu satu dengan yang lain. Kalau menurut saya tetap saya berpegang teguh baptisan selam, dan baptisannya itu harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh ada nama yang lain. Misalnya dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau saya rasa, saya katakan tidak sah. Harus dikatakan Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, akan jalan keampunan dosamu. Maka kamu akan beroleh selamat. Nah, itu di dalam nama Yesus itu penting, karena term atau hukum baptisan itu tidak ada nama yang lain bisa menyelamatkan, yang bisa menyucikan selain nama Yesus. Kenapa nggak boleh sebut Allah Putra saja? Ya, Allah Putra kan sudah dibuka namanya. Namanya yaitu Tuhan Yesus Kristus saat ini. Bukan saat ini. Namanya dalam wasiat baru sudah dibukakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu sebutlah nama Yesus, karena saudara bisa baca Kisah 2:38, dengan nama Yesus Kristus. Jelas dengan nama Yesus Kristus. Yang penting nama Yesus Kristus itu baptisan itu sah, ya. Ini sedikit tentang baptisan air. Di video yang datang rasanya nggak cukup ini waktu, kita akan melihat di dalam pintu kemah, yaitu tentang baptisan Roh Kudus, ya. Jadi tentang proses kelahiran baru ini saya bagi dalam 2 video. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.